Pagi ini Bunda minumnya madu ya, tidak minum jamu tapi minum madu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bisa ditambah jeruk nipis ya, diberi perasan jeruk nipis. Ini bagus untuk mengurangi berat badan dan melancarkan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bunda mau ngantar hantaran ke Pak Haji Bandi. Ini rumahnya dekat dengan rumah Bunda ya. Mangga, ayo ya. Nggih, sampun dados. Sewa hantaran itu satu paketnya harganya 300 dan ongkos kirim kalau agak jauh itu maksudnya ya sampai 5 atau 6 kilo itu 50.000, tapi kalau dekat itu 30.000. Kalau ngambil sendiri ya tidak ada ongkos kirim ya, karena ngambil sendiri. Dan rata-rata yang sewa di sini itu satu paket, jarang sekali yang sewa hanya satu box, itu jarang sekali ya. Ya, sambil lihat-lihat hantaran apa saja yang dibawa. Ini ada yang pakai emas antam ya, jadi lamarannya ini ada yang emas antam ya, itu emas antam 3 ya sekitar hampir 30 juta ya, karena 1 gramnya itu harganya 988.000. Pokoknya sebelum menikah itu harus tahu dulu ya pasangannya, si mempelai pria atau wanita itu sifatnya seperti apa. Kalau nyelidiki secara detail ya agak sulit ya, karena di awal-awal itu biasanya pencitraan ya, si suami atau si istri itu menutupi. Jadi yang buruk-buruk itu ditutupi, tapi yang baik-baik saja yang ditonjolkan. Biasanya agak sulit itu. Pokoknya yang jelas harus sekufu. Itu mohon sama Allah Ta'ala, minta diberi jodoh yang sekufu. Sekufu itu enak, sekufu itu sejalan ya. Jadi sama-sama di jalan Allah, si suami dan si istri ini di jalan Allah. Meskipun setiap hari pergi ke masjid berjamaah, ini belum tentu dikatakan sekufu, karena omongannya kasar. Si suami ini setiap pulang dari masjid itu sering marah-marah, omongannya kasar. Nah ini kan tidak sesuai dengan syariat ya, karena Allah itu perintah lintalahum, disuruh lemah lembut, loh kok kata-katanya kasar, ini kan gak sesuai. Terus si istri juga begitu, sering jengkelin, dimintai tolong mijitin, sering nunda-nunda, kadang-kadang gak mau, langsung mengatakan nggak mau, aku capek. Nah ini kan gak sesuai dengan syariat, padahal Allah itu perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Nah ini si istri itu sering membentak-bentak suami, makanya si istri yang sering jengkel ini suruh mijitin gak mau, biasanya rata-rata si suaminya tuh kalau ndak darah tinggi ya stroke ya, seperti itu. Jadi sebelum itu terjadi harus diantisipasi ya, makanya harus pinter-pinter ya cari pasangan itu ya, jangan cari laporan itu dari si suaminya sendiri atau keluarganya ya, mungkin dibaik-baikkan ya. Oh, baik-baiknya ditonjolin, tanyakan pada musuhnya, biasanya itu jujur. Oh itu begini nggak jadi ya nggak apa-apa, masih banyak pilihan kan gitu. Jangan terburu-buru. Kalau saya dan Pak suami dulu terbuka ya, jadi sebelum menikah itu dulu Pak suami itu saya beri beberapa pertanyaan, harus dijawab dengan jelas. Terus saya juga begitu, Pak suami juga begitu. Nah pertanyaan yang saya ajukan Pak suami, panjenengan merokok apa enggak? Dijawab enggak.
Terus nanti setelah menikah saya nggak mau kumpul mertua, orang tua, ipar atau saudara kandung, nggak mau, harus rumah sendiri. Kalau masih belum punya rumah ya ngontrak. Setuju apa enggak ngontrak? Iya setuju. Terus Pak suami juga begitu. Saya ini setelah menikah nanti masih ada urusan ngeragati adikku sing kuliah ya, ngomongnya gitu Pak suami. Oh iya. Jadi kalau sudah setuju terus tiba-tiba setelah menikah kok nggak setuju, nggak usah ngeragati adik yang kuliah. Ini kan namanya nggak menepati janji ya. Dulu katanya nggak merokok, sekarang kok merokok. Nah ini kan nggak menepati janji, ini kan berarti nggak terbuka, nggak jujur lah istilahnya. Jadi saya dan Pak suami dulu ya saling terbuka dan jujur. Setelah menikah ya memang saya buktikan Pak suami tidak merokok. Makanya orang-orang yang sering ngomelin suaminya merokok itu ya biasanya rata-rata sering kena penyakit lehernya kaku ya. Jadi dipenoleh atau enggak tetap kaku, sering sakit. Ya ibu-ibu yang rata-rata sering ngomelin suaminya ya memang punya penyakit seperti itu. Makanya bunda nggak mau terjadi seperti itu. Ada yang si istri itu kelihatannya itu pendiam, setelah menikah kak ngomel ya, sering ngomel ya, suaminya sering diomelin. Makanya rata-rata yang kena stroke itu suami. Kalau istrinya tuh sering jengkelin, rata-rata suaminya kena stroke. Karena apa? Stroke itu marah yang dikeluarkan dengan yang disimpan ini lebih banyak yang disimpan, nggak bisa tersalurkan lah istilahnya. Makanya yang kebanyakan yang sering kena stroke itu ya bapak-bapak ya, karena kalau wanita itu kan gampang curhat ya, di kantor curhat, di pasar curhat, ke warung tetangga sebelah curhat. Jadi ya insya Allah ya memang gak gampang kena stroke kalau terbuka. Dan stroke itu ada niatan memang untuk membalas ya, itu stroke yang kaku. Kalau stroke-nya enggak stroke kaku, stroke lemes, biasanya marahnya sering disimpan, marah yang dikeluarkan dan yang disimpan lebih banyak yang disimpan, tapi tidak ada niatan untuk membalas. Jadi pokoknya kalau kumpul dengan mertua, orang tua atau saudara kandung, biasanya rata-rata penyakitnya kalau nggak kena diabetes, liver, jantung, koroner. Tapi kalau stroke biasanya rata-rata si istrinya cerewet. Kalau si suaminya cerewet biasanya istrinya yang kena stroke.